Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Eker Saugo dalam channel ini. Teman-teman dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita membahas satu topik singkat saja mengenai mengapa orang Kristen dibenci. Ya, kalau kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, ada banyak orang-orang Kristen itu dibenci oleh orang-orang, siapa lagi kalau bukan orang di luar iman Kristen. Jadi kebanyakan orang Islam tidak suka dengan orang Kristen dan kebanyakan mereka menolak keberadaan orang Kristen. Apalagi kalau kita perhatikan gereja-gereja banyak dihambat oleh mereka. Dan itu tanda mereka nggak suka dengan adanya orang Kristen atau adanya gereja atau komunitas orang Kristen. Tapi saya katakan ini bukan berarti semuanya. Masih ada juga orang-orang saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Mereka juga masih punya hati dan mereka masih dapat menerima. Mereka punya pola pikir yang luas dan demokrasi. Tapi kalau ada orang yang tidak suka itu berarti memang mereka terlalu kaku atau mereka nggak tahu bahwa kita itu sebangsa dan setanah air. Nah, saya pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan sedikit saja ada 4 poin yang akan saya berikan kepada kita untuk melihat mengapa orang Kristen dibenci. Ya. Yang pertama, secara filosofi, orang Kristen dibenci itu karena orang Kristen itu memiliki damai yang otentik atau yang unggul. Jadi orang Kristen itu karena memang punya damai sejahtera yang otentik, yang unggul dari agama-agama yang lain. Mengapa? Karena Kristus sendiri memberikan damai sejahtera bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua secara sosiologis. Ya, secara sosiologis ini memang kita juga menemukan ada juga orang Kristen membenci orang Kristen, ada juga orang Kristen membenci agama lain dan lain sebagainya. Tapi saya akan melihat ini secara sosiologis dalam kaitannya orang membenci orang Kristen. Dan mengapa mereka membenci orang Kristen? Salah satunya karena apa? Karena ada iri hati di dalam hati. Iri hati di dalam hati itu menandakan memang ada dosa di dalam hati yang belum dibereskan. Ya, itulah natur manusia yang berdosa. Ibaratkan seperti ini teman-teman, yang palsu itu pasti akan membenci yang asli. Mungkin teman-teman pernah menonton film bawang merah dan bawang putih. Dalam kaitannya begini, kita melihat bawang merah dan bawang putih itu, bawang merah selalu iri terhadap bawang putih. Nah, orang Kristen itu dibenci karena memang ada perasaan iri hati yang ada dalam hati setiap orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Kemudian yang ketiga adalah secara psikologi. Secara psikologi ini saya rangkum dalam hal secara umum ya, universal. Karena dunia iri hati terhadap orang Kristen. Jadi bukan hanya kepada persona atau pribadi-pribadi yang membenci kepada orang Kristen, tetapi umum dunia itu membenci atau memiliki iri hati terhadap orang-orang Kristen. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah mengapa orang Kristen itu dibenci secara teologi ya. Secara teologi karena itu telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kok bisa gitu ya? Yesus mengatakan bahwa kamu akan dibenci oleh banyak orang oleh karena namaku. Artinya teman-teman, kalau orang Kristen dibenci, secara tidak langsung memperlihatkan mereka membenci Kristus. Ya, jikalau mereka membenci kita, berarti mereka membenci Kristus. Jikalau mereka menolak kita, berarti mereka menolak Kristus. Jadi, mengapa begitu? Karena mereka nggak kenal Kristus. Mereka tidak kenal Yesus Kristus sesungguhnya. Dan itu sebabnya mereka membenci orang Kristen. Jadi 4 poin ini gambaran mengapa orang Kristen dibenci. Mungkin teman-teman merasakan atau sedang ada dalam posisi itu. Saya mau katakan, seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus belajar untuk apa? Mengasihi. Saya pernah membaca satu buku melakukan hal-hal yang sulit. Salah satunya adalah mengasihi musuh. Mengasihi orang yang membenci kita. Bahkan berdoa kepada mereka. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap mengasihi mereka. Bahkan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas benci kepada mereka. Tetap berdoa kepada mereka. Supaya apa? Mereka disadarkan. Dan mereka boleh melihat Kristus yang ada dalam diri kita. Berbahagialah kita dan diberkatilah kita. Kalaupun dunia membenci kita, itu karena nama Kristus. Dan itu tidak akan mempengaruhi damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kenapa? Kristus ada dalam hidup kita. Kita ada dalam Tuhan, dan kita pasti akan tetap ada dalam pemeliharaannya. Kiranya kita tetap menikmati damai sejahtera, karena kita punya Kristus
yang telah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.